من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta Kiai. Pada kajian Coffee Morning kali ini disampaikan oleh Ustadz Sakdili Muslim dengan tema etika dalam keluarga. Silahkan menyimak. Semoga bermanfaat. Amin. Amin. Dan kemudian dia izin salib dulu Pak, mau berangkat sekolah kita arahin ke pohon. Ayo saya ya, didoakan, dielus-elus, dicium keningnya, salib yang benar. Begitu terus kemudian gimana Pak hasilnya? Beda apa sama dengan yang tadi? Beda apa sama? Beda Pak. Coba. Ini yang menjadi sebuah salah satu contoh Bapak Ibu para jamaah semua. Kita ini seringkali ternyata terlena dan terlalaikan. Dari apa? Dari sebuah sesuatu yang sangat sederhana. Mentang-mentang nih usia pernikahan udah di atas 20 tahun. Makanya kan ada siklusnya. Usia pernikahan dari 1 bulan sampai 6 bulan. Ya, saya mau makan apa? Kan begitu. Nanti naik lagi 6 bulan ke 1 tahun, ya kan? Minta makan dulu. 1 tahun kemudian setelahnya gitu. Ya kamu dong, ya. Yang siapin makan, semacam-macam. Terus bahkan sampai berpuluh tahun, ya, mau pergi ya, udah pergi aja, saya pakai bilang-bilang sih. Astagfirullah. Ya, nah jadi sesuatu yang sederhana ini yang kemudian menjadi evaluasi Bapak Ibu semuanya. Ya, nah kalau kita melihat di dalam sebuah pengertian sakinah mawaddah warahmah itu sendiri, ya. Bagaimana kita untuk bisa mendapatkan ketentraman? Bagaimana kemudian kita untuk bisa mendapatkan kasih? Untuk kita bisa mendapatkan sayang? Ya. Ternyata Bapak Ibu para jamaah, banyak antar suami dan istri ini belum mengetahui hak dan kewajibannya dalam pandangan syariat Islam. Nah, ini yang kemudian terjadi sebuah salah paham. Ya, jadi sebuah salah paham. Ini tentang suami yang dia kemudian udah banting tulang dia bekerja, tapi nggak mau bantuin istri di rumah. Padahal ada hak istri dan ada sebuah kewajiban suami yang kemudian kita juga mesti ngebantu istri. Nah, begitu juga istri. Bukan hanya kemudian menuntut atas uang belanjanya, tapi juga bagaimana berpikir. Cuma permasalahannya sekarang ini terjadi pinjol sebanyak 82 sekian triliun. Itu ternyata banyak nasabahnya emak-emak. Karena kenapa? Dia dibebani untuk urusan keuangan rumah tangga dan uangnya kurang. Nah, kalau begini bagaimana Pak Bu? Ternyata memang bukan didasari dari sahabat pada sebuah menjalankan hak dan kewajiban yang benar gitu. Ya, misalnya saja, ya, kalau kita melihat ya, daripada sebuah haknya istri, ya, ada seorang suami yang memang betul-betul dia itu memekang banget. Sampai istrinya keluar rumah aja nggak boleh, ada Pak yang begitu. Sementara, ya mohon maaf nih, untuk nafkahnya juga kurang dari suami. Nah ini seperti apa jalannya? Ya, apakah kemudian istri kita boleh bekerja? Apakah istri kita kemudian nggak boleh bekerja? Ya. Nah ternyata istri ini boleh Pak Bu jamaah sekalian. Hanya nih catat ya buat para istri ya. Kebetulan ada istri saya juga pakai ikut ini jadi saksinya. Ya karena biasanya kayak itu pakai pasti bilang ada temanya dia mau ikut.
Allah ya. Nah, jadi ini yang perlu dicatat juga. Ketika memang sudah diberikan izin sama suami, tetap jaga diri, ya, tetap jangan sampai wangi banget. Ini udah 5 meter lewat, ini masih kecil wanginya gitu kan ya. Terus saya sering kali begitu tuh ya, kalau lagi naik motor gitu, di lampu merah, tuh udah lewat itu, udah pergi tuh, wanginya masih kecil gitu. Nah ini nggak boleh ya. Kemudian apa? Jangan juga suaranya terlalu lembut. Lagi kerja, ke teman kerja, ya Pak, ada bisa saya banting, ada saya bantu gitu ya. Nah ini juga nggak boleh. Jangan suara-suara itu dilembut-lembutin banget. Nah kemudian apalagi salah satu contohnya yaitu pulangnya itu juga jangan lewat daripada maghrib gitu. Ya, nah itu salah satu contohnya ya. Nah kemudian ya Bapak Ibu para jamaah sekalian ya, ada yang kemudian saya sebut ini dengan sebuah nama ya, 7 rahasia cinta untuk membentuk sebuah keluarga yang ideal. Selain tadi dengan prioritas 3A, yang kedua adalah bagaimana kita itu mempunyai sebuah visinya yang melangit dalam kita berkeluarga, yaitu kita mempunyai visi untuk masuk surga bareng. Ini kita kadang-kadang ya mengharapkan untuk istri kita ini hanya sekedar duniawi saja. Bagaimana urusan makanan, bagaimana urusan ranjang, bagaimana urusan kopi, hanya cukup itu. Mestinya ketika ada kajian, saya lihat tadi banyak tuh kajiannya, Ustaz ada sekarang, Masya Allah ya, tambah banyak ya. Nah ini dibersamai Pak, saling membersamai antara suami dan istri. Diajak, jangan sampai gak diajak. Ini Masya Allah luar biasa. Karena kenapa? Itu yang kemudian kita bisa menyatukan frekuensi. Karena untuk menyatukan frekuensi ini yang susah dan ini yang mahal. Ya. Nah maka kita mesti menyatukan frekuensi. Yaitu bagaimana kita menyatukan frekuensi ini untuk kita bisa membentuk keluarga kita ini mempunyai sebuah visi surga. Maka ke anak pun jangan kemudian kita itu hanya berpikir anak kita lulus dari sekolah, bahkan lulus dari pesantrennya, balik hanya untuk urusan duniawi, hanya sukses karir dalam soal pekerjaan. Padahal bagaimana kita itu punya istri, kita punya anak, ini adalah sebuah pahala investasi, ladang investasi pahala buat kita mendapatkan surga. Nah ini beratnya kita Pak sebagai seorang suami. Jangan hanya kemudian kita di dalam mindset berpikir kita itu kita hanya untuk memberikan nafkah, bukan. Tapi bagaimana kita ini bisa menjadikan anak kita, menjadikan istri kita sama-sama untuk menuju surga. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, peran pria kita sebagai suami. Yang keempat, peran wanita sebagai istri. Yang kelima, peran orang tua dan anak. Yang keenam, bagaimana menjalankan keluarga ini tanpa rahasia. Yang ketujuh, adanya sebuah komunikasi yang efektif. Kalau 7 hal ini dijalankan di dalam kita mempunyai keluarga, insya Allah Bapak Ibu para jamaah sekalian, di dalam kita berkeluarga ini, insya Allah menjadikan apa yang menjadi harapan kita keluarga sakinah mawaddah warahmah ini, bahkan insya Allah akan bisa lebih. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau kita merujuk ya kepada tugas kita sebagai seorang suami ya, atau sebagai kita seorang ayah ya. Ada F sama dengan F. Apa itu? Father is fighter. Seorang ayah ini adalah seorang yang kemudian dia fight, dia berperang, dia banting tulang, dia kerja keras gitu.
Nah, kemudian ada H sama dengan H. Husband is hero. Ya, suami ini adalah seorang pahlawan. Nah, makanya dalam jadi ayah atau menjadi kemudian juga seorang suami, ini bukan hanya sekedar pemimpin dan penanggung jawab, namun juga penafkah dan pelindung, juga pendidik, teladan, dan kemudian ini menjadi sebuah kebanggaan. Bagaimana kita untuk bisa menjalankan itu adalah bagaimana nih peranan kita saat kita di rumah dan kemudian saat kita juga sudah di luar rumah, untuk menjalankan peran itu dengan tetap ya bisa menjalankan peran dengan baik. Kalau kita udah di luar rumah, jangan kemudian kita juga tetap cuek, jangan. Tapi kalau kemudian kita di luar rumah, maka kita juga bisa memberikan sebuah curahan perhatian. Bapak-bapak di sini yang masih beraktivitas kerja, boleh tunjuk tangan. Karena setahu saya di PPK banyak yang sudah pensiun. Ya, masih ada ya beberapa kan yang masih muda itu, masya Allah. Nah, sejauh mana coba kita memberikan awareness kita, ya, memberikan rasa perhatian dan kepedulian kita ini terhadap istri dan anak kita. Jangan-jangan saat dari kita berangkat kerja sampai kemudian kita sudah pulang berjalan di rumah, kita nggak ada sebuah interaksi. Coba gimana? Setengah hari lebih Pak, kehilangan tuh yang namanya peranan ayah, peranan orang tua, betul nggak? Ini yang kemudian terjadi akumulasi dari anak kita baru lahir sampai kemudian anak kita bahkan sudah nikah, bahkan sudah punya anak lagi gitu. Nah, ini yang kita coba evaluasi dari sisi perhatian, dari sisi kasih sayang. Bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan kepada istrinya itu yang penuh dengan sebuah perhatian dan kasih sayang. Maaf, ya, istrinya Rasul banyak tuh, tapi bisa semua tuh diberikan itu gitu. Kita baru diamanai satu nih Ustaz nih. Satu aja Ustaz ya, soalnya ada ibu. Satu aja ini kita ya seringkali cuek. Nah, makanya ya kita tidak boleh cuek ya, baik kita dalam rumah maupun kita di luar rumah. Dan apalagi di dalam surat An-Nisa ayat 34, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu, suami itu pemimpin bagi perempuan. Itu istri. Karenanya Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Tapi kalau ya dengan sebuah sebutan qawam, ya, ini seringkali laki-laki ini ya, para kaum ayah, para kaum suami ini seringkali seperti egois, hanya ingin menang sendiri. Padahal di dalam sebuah qawam ini ada sebuah bagaimana kita memberikan keteladanan. Saya kasih tips. Untuk anak, kita memang wajib banyak ngomong Pak. Wajib banyak ngomong untuk kita ke anaknya sebagai seorang suami. Tapi untuk ke istri, berapa kalau kita untuk banyak ngomong? Kenapa? Sering ngebalikin. Ya, maka ke istri ini kita banyak hanya tunjukin sebuah keteladanan Pak. Misal dalam sisi ibadah kita baca Quran, misal dalam sisi kita ini menjalankan sholat sunnah, tahajud, ya, duha dan lain-lain. Dan kemudian dalam sisi ibadah-ibadah yang lain, ya, maka kita cukup berikan terus contoh aja Pak, keteladanan. Nah, namun kalau kemudian kita hanya cukup ngomong doang dan kita nggak berikan keteladanan, ini yang menjadi sebuah sulit diterima ketika kita komunikasi sama istri, kebanyakan dibalik-balikin. Karena kenapa? Karena tidak melihat keteladanan itu. Nah, kalau sama anak keteladanan plus kita banyak speak up itu nggak masalah. Ya. Nah,
Para jamaah sekalian dirahmati Allah, ya. Jadi ada dalam sebuah hadis, ya, riwayat Imam Tirmidzi, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik kepada keluarga. Jadi para jamaah sekalian, sepertinya habis baterainya. ya. Jadi sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik kepada keluarga. Jadi yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Kalau potongnya tinggal berapa menit lagi. Tamatin tuh. selanjutnya ya, Matiin itu. Matiin ya. kalau di dalam ya 7 rahasia cinta tadi, yang pertama itu prioritas 3A, yang kedua surga dalam keluarga, ketiga peran pria sebagai suami, keempat peran wanita sebagai istri, kelima peran orang tua dan anak, ya. Nah yang kemudian ya yang selanjutnya ini adalah tanpa rahasia. Makanya banyak yang terjadi komunikasi yang tidak efektif ini diawali dengan adanya rahasia. Bapak merahasiakan sesuatu dari istrinya, istri merahasiakan sesuatu kepada suaminya, anak merahasiakan sesuatu kepada orang tuanya. Betul begitu ya? Apalagi anak yang kemudian memang dia sudah difasilitasi apa? Kamar sendiri. Kalau anak sudah diberikan fasilitas kamar sendiri, kemudian kita tidak memantaunya, kemudian kita tidak mengontrolnya, nah ini hati-hati Pak. Banyak yang terjadi. Dia main game, mabar tuh istilahnya ya, main bareng. Kemudian dia kenal tuh dari mana. Nah, kemudian dari situ dia janjian. Nah, melakukan sebuah aktivitas yang nggak benar dari situ. Nah, maka bagaimana kita memberikan sebuah kontrol kepada anak kita agar apa? Agar ya ini ketahuan anak kita ini kemana. Nah, maka yang kemudian dijalin sebuah komunikasinya itu adalah bagaimana itu tanpa sebuah rahasia. Dari kita mencontohkan. Lagi-lagi ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa ini mesti berjalan dengan baik, Pak. Karena memang kita yang menjadi leadernya, kita yang menjadi sebuah dalam organisasi, ibaratnya itu kita sebagai seorang pemimpin. Cuma memang permasalahannya kita seringkali nggak mau mengupgrade diri. Cukup dengan peranan kita itu ya sudah sehari-hari. Saya banyak ya menjadi teman diskusi dari yang memang anak-anak Gen Z sampai yang memang sudah usianya itu sudah kolonial. Semalam ya saya diskusi dengan ya salah satu tokoh di rumah orang tua saya, usianya 80 tahun. Apa diskusinya? Jadi berapa bulan lalu beliau ditinggal sama istrinya meninggal. Tapi belum ada 3 bulan dia menikah lagi. Habis menikah lagi anak-anaknya nggak setuju Pak semuanya. Nah gimana tuh? Itu salah satu contohnya. Itu kan urusan keluarga.
Gimana kira saya ngobrol, kemudian juga memberi masukan gitu. Nah, jadi memang banyak sebuah cerita-cerita ya yang memang saya dapatkan ini dari hal-hal yang sebenarnya itu dari komunikasi pun yang tidak efektif. Maka di poin ke-7 dalam materi saya itu adalah bagaimana kita antar suami, istri, ayah, ibu, anak ini menjadi sebuah piramida yang kuat, ya, segitiga yang baik. Ini adanya sebuah komunikasi yang efektif. Coba, ya, bagaimana dalam sebuah komunikasi yang efektif itu? Dari ya sebuah hadis, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal barna wa innal birra yahdi ilal jannah. Ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, kalian itu harus jujur karena kejujuran mengarahkan kepada kebaikan dan kebaikan ini mengarahkan ke surga. Jadi kunci awal komunikasi itu yang baik adalah dimulai dari apa? Bapak Ibu semua, kejujuran. Kalau memang kita mau nyimpen, jujur aja Pak sama istri. Gak usah kita tuh nyimpen kemudian istri nggak tahu. Tapi disampaikan bahwa ayah nih mau nyimpen duit, ya, bukan ayah kemudian ada rahasia. Begitu juga istri. Seringkali istri bilang nih, terutama yang memang masih ya pernikahan ya sampai 5-10 tahun. Bilangnya apa? Ayah, baru tanggal 20 duit buat belanja udah habis. Padahal ada tapi disimpan. Mana habis buat kondangan, duit ini itu gitu. Nah, dari sini diawali Pak Bu. Ya, yang kemudian dalam kita berkeluarga ini terjadi sebuah problem gitu. Nah, setelah diketahui udah pusing-pusing suaminya, ternyata istrinya punya duit lebih. Taunya dari mana? Kurir datang, paket 1 kali, 2 kali, 3 kali, begitu. Ya, nah gimana suaminya? Udah dia boleh main pinjaman ke kantor. Tuh coba. Kok saya tahu ya karyawan saya banyak Pak. Ya juga pinjaman tiap bulan ya. Nah, tapi istrinya tidak bisa memanage itu dengan baik, tidak memberikan sebuah rasa transparansi gitu. Nah, ini yang menjadi juga evaluasi ya. Rasanya banyak sekali ya kalau yang mau kita bicarakan soal keluarga ini ya. Tapi 7 hal tadi saja ya yang kemudian bisa saya sampaikan secara singkat. Karena di dalam materi ini ya saya biasa menyampaikan materi-materi yang lengkap itu memang paling tidak 3 jam Pak. Karena kenapa? Karena memang kita membutuhkan feedback. Ya, karena kalau kita jelaskan juga secara langsung ya istilah air tumpah di ember gitu. Nah, maka itu ya dijalani adalah dengan kita ada sebuah feedback tanya jawab. Karena masing-masing dari ini berapa puluh nih, misalnya 30, pasti beda-beda semua. Gitu. Gak ada yang sama. Dimulai dari, maaf, problem istri. Dimulai dari problem anak. Bahkan banyak yang dimulai dari problem kita sendiri. Gitu. Kalau ibarat tadi list adalah ternyata memang dari kita sendiri. Gitu. Nah, dari sini Bapak Ibu, para jamaah sekalian, ya, sesungguhnya sebuah sesuatu yang paling berharga itu bukan aset yang menjadi aset ke dunia yang kita bangga-banggakan, tapi yang menjadi sebuah aset kita itu adalah kita yang pertama punya yang namanya iman. Sekarang yang namanya jual beli di marketplace banyak, di Shopee, di Tokopedia, di TikTok, di mana banyak. Bapak punya duit, ada barang di situ dijual, Bapak bisa beli. Tapi sekarang Bapak punya duit 1 miliar, Bapak beli iman di situ nggak ada Pak. Nggak ada yang jual Pak. Yang ada kita dikasih duit banyak, bukan kita imannya naik, bisa jadi turun. Karena banyak manusia itu diuji ya kuat dengan kesempitan, tapi ketika diberikan ke lapangan berat untuk melewatinya, banyak yang seperti itu.
Nah, aset yang paling berharga bukan yang namanya tahta kita, jabatan kita, rumah kita, mobil kita, motor kita. Yang kedua, aset yang paling berharga sebenarnya adalah back to family. Kembali lagi kita kepada keluarga. Dengan sebuah keluarga yang harmonis, dengan sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kebahagiaan kita itu akan timbul. Banyak yang bermasalah dalam kehidupannya terlihat daripada permasalahan keluarga. Kita lihat artis-artis yang sudah terkenal diberikan banyak duit, tapi ternyata hidupnya juga banyak kurang bersyukur, banyak masalah, banyak tenang, narkoba bolak-balik penjara. Karena kenapa? Tidak balik kepada sebuah keluarga yang harmonis. Seperti itu, Bapak Ibu para jamaah sekalian. Jadi mari kita bersama jadikan keluarga kita ini menjadi keluarga yang menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang terjadi di dalam rumah kita menjadi baiti jannati. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih. Ya, Bagaimana kalau ada istilah suami atau istri? nah istri dong Pak, ikatan suami atau istri ya. Itu gimana? Iya, ya Pak Kiai, Masya Allah. Ya, sebenarnya Pak Kiai bisa menjawabnya sendiri. Ya, jadi ikatan suami takut istri, kita suami takut dengan istri, dalam sebuah hakikat definisi yang benar adalah kita itu menghormati istri. Kita itu memuliakan istri. Karena kenapa? Karena kita juga sebagai suami mesti menghormati, mesti memuliakan istri. Karena kalau api ketemu api, coba gimana ceritanya? Maka mesti ada yang memadamkan. Begitu Pak Kiai singkatnya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.